arsadani Allah wa iyyakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang hikmahnya maha sempurna telah memilih, menciptakan dan memilih di antara makhluknya itu sesuai yang Dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, di dalam surat Al-Qasas ayat 90 ayat 68. Dan Rabbmu memilih, menciptakan dan memilih apapun yang Dia inginkan. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia inginkan dan memilih apa yang Dia inginkan. Jadi Allah memilih di antara hamba-hambanya, ada yang orang yang taat, ada yang tidak. Ada zaman-zaman yang dilebihkan dari zaman yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda. As-sanah isna asara sahran minha arba'atun hurum. Salasun mutawaliyat dzul qa'dah wa dzul hijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya zaman itu berputar. Seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian Rajab Mudhar yang letaknya alladzi baina Jumadah wa Sya'ban. Rajab Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban. Jadi Rajab yang dimuliakan oleh orang suku Mudhar. Jadi bulan Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11, Dzulhijjah yang ke-12, dan bulan Muharram. Kemudian bulan Rajab, ya. Rajab itu bulan yang ke-7, ya. Jadi lompat, ya. Ketiganya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajabnya lompat, bulan yang ke-7. Ya, Sya'bannya yang ke-8, dan Jumadil Akhir atau Jumadah ini bulan yang ke-6. Kaum muslimin, arsadani Allah wa iyyakum, Allah memuliakan bulan-bulan ini untuk memotivasi atau untuk sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan di hari itu, di bulan-bulan itu adalah penilai ibadah yang sangat agung. Bahkan kita sekarang ada di bulan, salah satu di antara bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12, di mana pada awal bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertamanya itu, amalan di hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal-amal yang lainnya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, ya, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allahi min hadil ayyam." yakni ayyamul asr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah. Qal walal jihadu fisabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada hari-hari di mana amalan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah?" Ya, karena para sahabat tahu betapa pahala jihad itu sangat besar, maka dia bertanya. Rasulullah SAW menjawab, "Tidak juga berjihad di jalan Allah, masih lebih dicintai amal-amal soleh. Masih lebih unggul amal soleh di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama itu. Kecuali seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia pulang tinggal nama. Jadi dia gugur, tidak membawa apa-apa." Jadi jamaah sekalian, inilah yang menjadikan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana
Allah Subhanahu wa taala begitu mulianya, begitu pemurahnya sehingga amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat dia cintai. Dan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berkaitan dengan zaman, waktu atau amalan. Nah, amalan-amalan di bulan Dzulhijjah ini pada awal-awal Dzulhijjah 10 hari pertama itu lebih dicintai oleh Allah, dan inilah yang memotivasi kita untuk senantiasa beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jamaah kaum muslimin, sesungguhnya kalau di bulan Ramadan itu kaum muslimin sudah hiruk pikuk sejak awal dia mempersiapkan dirinya untuk beribadah di bulan Ramadan karena tahu keutamaan bulan Ramadan. Tetapi sebagian kaum muslimin nampaknya belum tahu, belum menyambut dengan semestinya tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini dikarenakan barangkali sebagian mereka belum tahu. Oleh karena itu hadis ini memotivasi kita untuk mengabarkan kepada mereka supaya mereka mendapat faedah dari hadis ini dan mereka bersemangat beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak sekali amalan-amalan salat yang kita bisa laksanakan, di antaranya adalah zikir, takbir ya. Takbir yang mutlak maupun yang muqayyad ya, zikir-zikir yang umum yang tidak diikat oleh waktu. Ada juga takbir yang diikat oleh waktu, yaitu takbir kita nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah waktu subuh itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah ya, waktu asar itu takbir mutlak namanya, yang diikat dengan waktu. Di antara takbir mutlak itu bunyinya adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah wa Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi jamaah sekalian kaum muslimin, hendaknya kita terus juga beramal dzikir maupun takbir. Kemudian jangan lupa kita membaca Al-Quran. Yang sudah membaca Al-Quran terus bahkan ditingkatkan. Yang belum, ini momentum untuk kita beramal soleh. Dan setelah membaca Al-Quran jangan lupa tiap hari harus dibaca. Maka saya sarankan kepada kita semuanya kaum muslimin, membaca Al-Quran itu kita targetkan wajib tiap hari. Apakah 1 lembar, atau 2 lembar, atau berapa ayat, tapi wajib tiap hari. Atau 1 juz atau 2 juz yang sudah lancar. Karena kalau kita tidak targetkan itu akan lolos ya. Nanti kalau kita mengatakan nanti ketika ada waktu saya baru akan baca Al-Quran, itu biasanya nanti kemudian waktunya habis tidak membaca Al-Quran. Tapi kalau ditarget itu kalau belum tercapai target itu kita merasa punya hutang, maka kita bersemangat untuk membaca Al-Quran karena pahalanya sangat besar ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 satu kebaikan itu. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Rasulullah SAW, tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Coba bayangkan jamaah sekalian, betapa pahalanya sangat besar membaca Al-Quran itu, sehingga kita rugi ya. Bukti kecintaan kita kepada Al-Quran diantaranya membaca, lebih-lebih mentadaburinya, lebih indah lagi, lebih bagus lagi. Maka motivasi yang mana lagi ya? Padahal kita sering membaca selain Al-Quran itu lebih banyak barangkali. Kita lihat, kita cek apakah kita setelah bangun tidur itu membaca setelah subuh itu membaca Al-Quran atau membaca Facebook atau media yang lain atau WA atau Al-Quran. Maka jamaah sekalian, kita hendaknya memaksa diri untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian nanti ada ibadah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah siam ya, siam boleh sejak tanggal 1-nya ya, yang setelah dilarang adalah tanggal 10-nya ya. Tapi biasanya di sekitar kita tanggal 9 itu menjadi tujuan ya, tanggal 9 itu menjadi target atau tujuan ya, karena memang
saumu yaumi Arafah ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan Imam Muslim, karena saumu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffiru sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu. Wa saumu yaumi Asyura ahtasibu 'alallah ayyukaffiru sanata allati qablahu. Jadi siam di hari Arafah. Siam di hari Arafah adalah akan bisa menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Adapun siam di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, bisa menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini dosa-dosa kecil tentunya. Siam yaum Arafah. Jadi ibadahnya orang yang tidak berhaji itu berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah yaitu ya. Dan ibadahnya orang yang berhaji ya, maka dia wukuf di Arafah. Jadi itu siam. Jamaah sekalian, kita nanti ada ibadah siam. Juga jangan lupa kita berupaya untuk sekuat tenaga bersedekah jamaah sekalian, karena sedekah itu di setiap saat penting, nggak harus di bulan ini sebenarnya, tetapi karena bulan ini amalan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan tanggal 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, maka hendaknya kita berupaya berjuang untuk bersedekah. Sedekah itu adalah tanda jujurnya keimanan ya, tanda benarnya keimanan. As-sedekah itu burhan, bukti keimanan kita. Jadi as-sadaqah itu dari akar katanya asidku ya, jujur. Artinya keimanan kita kepada hari akhir itu jujur. Lebih-lebih kalau sedekah itu dimaknai dengan harta benda, orang cenderung bakhil kepada harta benda itu. Ketika dia mampu membuka kebakhilannya kemudian dia sedekah, maka ini tanda benarnya keimanan dia kepada hari akhir dan tanda benarnya dia percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ketemu antara keimanan dan kebakhilan. Itu tidak akan ketemu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita supaya kita bersedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim." Dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yakni di jalan-jalan ketaatan, seperti orang yang menabur satu benih, satu butir tanaman yang menumbuhkan 7 tangkai. Yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai berisi 7 butir. Jadi 7 kali 100 dilipat gandakan menjadi 700. Orang yang berinfak di jalan Allah, fisabilillah. Allah akan melipat gandakan sesuai yang kepada orang yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah luas karunia-Nya. Ketika Allah melipat gandakan pun Allah tetap masih maha luas karunia-Nya. Maka Allahu wasi'un alim. Terus melipat gandakan. Memang Allah sangat luas karunia-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang perbendaraannya, bahkan dia sangat luas karunia-Nya. Kemudian jamaah sekalian, semoga kita tidak termasuk orang yang menyesal ya, karena kita memang jarang bersedekah atau sama sekali bahkan tidak bersedekah, naudzubillah, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu tsumma yaqul ya. Kemudian dia mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu wa yaqul fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, berinfaklah ya, sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum salah seorang di antara kalian datang kematian, kemudian fayakul ya,
Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabbku, kenapa tidak engkau undur ajalku ini walaupun sebentar ya Allah. Jadi dia minta diundur tidak sebulan atau seminggu atau 2 hari, tidak. Sebentar saja. Pengen apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Pengen bersedekah jamaah sekalian sama kaum muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi tidak pengen mencalonkan diri menjadi presiden, tidak pengen mencalonkan diri menjadi anggota DPR, membangun usahanya atau membangun rumahnya, enggak. Tetapi pengen bersedekah. Ini betapa ayat ini memperingatkan kita dengan telak. Semoga kita tentunya minta taufik kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dan seluruh kaum muslimin tidak termasuk yang menyesal karena jarangnya bersedekah atau karena tidak sedekah. Kita luar biasa amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.